Selamat sore saudara, Shalom. Marilah kita bersama-sama beribadah di First Presbyterian Church of Redlands secara in person dan demikian juga virtual yang dipancarkan melalui Facebook Live. Saudara, selamat berbakti dan bersukacitalah karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita. Sebagai tema daripada khotbah atau ibadah sore ini adalah Come and follow me. Mari datang dan ikutlah aku. Saudara, marilah kita beribadah sebab segala sesuatunya adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, kesempatan beribadah in person ini adalah kesempatan yang indah sekali. Karena di sini saudara berjumpa tidak hanya terhadap sesama, tetapi secara langsung terhadap Kristus Yesus yang saat ini ada juga di tengah-tengah kita. Maka saudara, pakailah seluruh keberadaanmu menghadap Tuhan di dalam peribadahan ini yang dituntun dengan liturgi yang sudah ada di tangan saudara masing-masing. Marilah kita sekarang mulai dengan berdoa, opening prayer. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena tuntunan-Mu dari perjalanan hidup kami sehari dengan sehari, sehingga pada hari ini Tuhan kami punya kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu yang indah ini. Tuhan, biarlah kami menggunakannya dengan sepenuh hati dan penuh syukur perjumpaan kami dengan Yesus Tuhan di dalam rumah-Mu. Berkati Tuhan ibadah ini menjadi satu kemuliaan bagi-Mu saja dan menjadi satu tuntunan di dalam hidup kami, di mana kami menerima firman kehidupan daripada Dikau sendiri. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan Allah Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami bicarakan hanya bagi Dikau saja. Baik begitu juga renungan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk dalam Sinspiration. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan dan ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah akan diberi kepadamu.
Puji Tuhan, ini tertulis di Matius 6 ayat 3 dan baik keduanya itu adalah Matius 7 ayat 7. Kita tetap memuji Tuhan dengan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatlah beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Muka dan gembira, beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembayan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagimu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu
Jemaat, kita masuk dalam panggilan beribadat. Mari datang dalam bait Allah, siapkanlah hati yang tulus berbakti. Panggilan Kristus Yesus menjadi nyata dalam hidup kami. Mari nyanyikan kidung pujian dan mazmur bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kasih pertolongan Roh Kudus, kami menerima firman-Nya. Mari jadilah terang dan kesaksian bagi Kristus Yesus dipermuliakan. Dengan sepenuh hati kami berjalan menjadi pelita kebenaran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari kita menyanyikan lagu pujian pembukaan dari Kidung Baru nomor 183 ayat 1, 4, dan 5, Dulu Ku Mencari. Saudara silakan duduk. Tiba saatnya kita akan berdoa dan pertama kita berdoa bersama-sama, kemudian ada kesempatan saudara berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas panggilan kasih Tuhan untuk bersekutu di dalam bait-Mu, memperoleh pembaruan hati di dalam terang Kristus. Allah Bapa sumber terang dan Maha Kasih, tolonglah kami berjalan di dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam kasih. Jadikanlah pribadi kami sebagai gambar Kristus Yesus bagi siapa kami berjumpa. Berilah kami hati dan mata untuk menjadi penyalur kasih serta berita keselamatan menjadi saksi-Mu.
dan mencintai pekerjaan Tuhan serta ciptaan tangan-Mu kepada dunia yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Ampunilah langkah kami yang tidak Dikau perkenan, serta mohon Roh Kudus terus pimpin langkah-langkah kami dalam hidup seharian ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah menyediakan segala keperluan yang umatnya butuhkan dengan berkelimpahan dan mengampuni, bahkan pada waktu kita melupakannya Dia. Saudara, ingatlah untuk senantiasa bersyukur dengan tulus hati. Dan di dalam nama Kristus Yesus engkau diampuni. Di dalam nama Kristus juga engkau diberikan Roh Kudus tinggal di hatimu, sehingga engkau bisa memuliakan Allah di dalam perjalanan umat ini. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian persiapan dari Kidung Baru nomor 188 ayat 1, 2, dan 3, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Inilah firman Allah. Saudara, pembacaan yang kedua diambil dari kitab Markus, pasal yang pertama ayat 14 sampai 22. Kita akan membacanya dengan silih berganti. Markus pasal 14, Markus pasal 1 ayat 14 sampai 22. Kita membaca silih berganti, kita akan mulai. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan jala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikut dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah Sabat mulai, Yesus segera masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah firman Allah. Saudara diingatkan, apabila dunia berlalu, tapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, dimuliakanlah Dikau atas kebesaran kuasa kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu Tuhan. Panggilan terhadap umat di dalam mengikut Kristus Yesus, tolong Tuhan, agar kami pun juga dapat menjawab dengan segera dan bersama-sama dengan Dikau menjadi satu misi bagian besar Allah di dalam menebus, di dalam ministrinya kepada umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama dan kemurahan Kristus Yesus saja kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa sampai pada waktunya yang begitu tepat, Yesus di awal ministrinya jelas-jelas dari bacaan tadi, bahwa dia sungguh mencintai umatnya dan ia ingin dengan cepat mendekat umat serta juga menyebarkan ajaran kasih Bapa. Dia mau berasosiasi, berdialog, bahkan melibatkan umat di dalam ministrinya. Oleh karena itulah saudara, kalau engkau terpanggil di dalam ministrinya yang sekarang ada di dalam gereja, bukan karena apa-apa, itu agar kiranya engkau terlibat di dalam pengedaran atau pemberitaan firman Allah tersebut yang sangat luas bidangnya. Sangat jelas memanggil murid pertama pun dia memanggil dari tempat pekerjaan mereka masing-masing. Dan setiap undangan dijawab dengan sukacita. Segera murid yang dipanggil itu berangkat dan masuk ke dalam tugas misinya bersama dengan Yesus. Saudara, kisah ini terus berlangsung hingga hari ini, maka tidak heran siapapun dari golongan apapun bisa mendapat panggilan untuk pelayanan misi Kristus. Dari situlah engkau harus senantiasa siap dan bersedia untuk menerima panggilan kemuliaan itu yang beraneka ragam. Kesederhanaan di dalam layanan yang disertai ketulusan terhadap misi Yesus adalah kunci utama daripada menjawab panggilan tersebut. Kisah ini direkam oleh Injil Markus begitu sederhananya dan tidak dijelaskan percakapan yang mendetail serta potensi murid-murid yang dipilih. Siapapun saudara itu tepat menerima panggilan Kristus. Tidak ada model-modelnya saudara, engkau mendapat panggilan pelayanan lalu DPR menguji fit and proper test. Tidak ada yang model demikian. Dan dengan sengaja Yesus mengundang dan mereka menjawab dengan segera. Kita sempat belajar dan motivasi daripada murid-murid tersebut. Ataukah goal daripada murid itu? Yesus bersabda, mereka menjawab dengan mengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kisah ini saudara, tentu kita bisa berspekulasi terhadap bagaimana Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes sampai menjadi murid. Tentu sangat menarik benar. Padahal sekarang kita tahu bahwa perjumpaan dengan Yesus untuk pertama kalinya itu mendapat jawaban yang spontan dan serius, on the spot di hari pertama, bahkan di menit-menit pertama itu. Markus menjelaskan bahwa Yesus berjalan menyusuri Danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas saudaranya sedang menebar jala. Sebab mereka penjala ikan sebagai pekerjaan mencari nafkahnya di ayat 16. Di sini dikisahkan apakah Yesus sengaja berplanning ke danau itu. Tentu Yesus tidak dengan khusus untuk mencari murid-murid awalnya dan juga kriteria penjala ikan secara eksklusif. Yesus tiba-tiba saja mendapatkan mereka di tengah pekerjaan mereka. Berhenti sejenak, menyapa dan memanggil mereka. Saudara, Yesus menemui umat di dalam pekerjaan rutin mereka. Apakah itu pekerjaan mereka? Menawarkan panggilan, mari ikutlah aku
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, hari ini akan terjadi terus-menerus bahwa dengan tak henti-hentinya Yesus memanggil engkau dengan banyak cara. Saudara, Yesus mendatangi dan menawarkan serta mengajak saudara menjadi saksinya dan menjadi terangnya bagi umat yang lain. Yesus sangat tahu apa yang ada pada saudara dan kehandalanmu di dalam pekerjaanmu, senyumanmu, cekatanmu atau kesabaranmu, apa saja yang ada pada saudara dapat dipakai Tuhan bagi kerajaannya yang telah datang di bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, hidup bagi umat yang terpanggil menjadi berubah seketika. Fokus dan goal serta hasrat umat yang terpanggil pun berubah dan diubahkan. Dan ini tentu menjadi sangat berfaedah bagi umat terpanggil tersebut. Oleh sebab hidupnya berlimpah dengan karunia dan pengharapan baru serta hidup yang kekal. Oleh sebab itulah Simon dan Andreas meninggalkan jalannya segera mengikut Yesus yang belum dikenal sebelumnya. Artinya panggilan Yesus ini adalah sangat powerful dan memberikan kekuatan dahsyat bagi mereka yang menerima panggilannya. Saudara, mereka tidak dipanggil dengan begitu saja, tetapi juga diberikan perlengkapan senjata iman dan rohani. Saudara boleh baca Lukas 10, yaitu saat dia memanggil 70 orang, saudara, dari pekerjaan yang berbeda-beda. Mereka bahkan diberikan kekuatan yang maha dahsyat, sehingga saudara, iblis pun jatuh apabila diperintahkan oleh mereka. Mereka ular dan kalajengking berbisa tidak akan bisa untuk membuat mereka sakit. Saudara, ini luar biasa sekali. Bahkan Yesus memberikan mereka kuasa. Kalau mereka datang ke kota dan memberikan salam kepada orang dan orang itu menjawab salamnya, maka salam itu tinggal sebagai anugerah damai sejahtera. Apabila tidak, mereka justru harus meninggalkan tempat itu dan sambil mengibaskan debu di kakinya akan menjadi satu laknat, bahkan lebih keras daripada Sodom dan Gomora. Demikian so powerful, saudara, perlengkapan senjata yang Yesus berikan untuk umat yang terpanggil. Jadi tidak hanya dengan tangan hampa, tapi dengan perlengkapan yang sungguh luar biasa. Yesus melanjutkan perjalanannya, segera memanggil Yakobus dan Yohanes yang dilihatnya dan serta merta pun mereka ikut. Kita mengerti perjalanan Yesus di tengah-tengah umatnya dengan sigap yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, dan selalu tepat di tengah-tengah umat yang bersahaja dan sederhana. Yesus tidak mencari atau bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas saja, namun sebaliknya kaum terbawah justru ladang pelayanan, dan istilah sekarang adalah belusukan yang utama bagi Yesus. Dia selalu hadir. Saudara, Yesus ada di tengah-tengah lapisan-lapisan masyarakat dan dia bertandang dan makan bersama umat pemungut cukai, pendosa, orang bersakit kusta, yang lumpuh dan yang buta. Maka seluruh pelayanan Yesus terpusat kepada jumpa muka demi muka di khalayak umum. Yesuslah yang menemukan umatnya, bukan sebaliknya umat yang mencari-cari dia. Semua ini oleh Yesus sungguh-sungguh mengasihi umatnya dan menjabarkan cinta kasih Allah bagi umat yang ditebusnya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah berada di tengah-tengah umat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ayat 15.
Inilah yang membedakan terhadap religion yang lain di dunia ini. Untuk menunjukkan kepada siapakah umat itu harus datang. Tetapi justru di sini umat telah ditemukan oleh si pembawa kehidupan itu sendiri. Bahkan menebusnya menjadi orang yang berharga di mata Allah. Bahkan mendapatkan jaminan kehidupan tidak hanya di masa ini, tetapi justru lebih nanti di dalam keesaan bersama dengan Allah Bapa Surgawi. Saudara, metode pelayanan Yesus kepada umatnya paling tidak dapat dijabarkan menjadi dua bagian. Yang sudah diselamatkan, saudara wajib dengan tidak segan-segan share dan menjamah siapapun juga, dengan saling membagi atas karunia keselamatan yang sudah saudara terima. Tiap-tiap saat dari waktu ke waktu, saudara pasti berjumpa dengan teman-temanmu yang sedih, yang sepi, yang hilang dan yang tertekan. Jelas membutuhkan seseorang, yaitu engkau, menyampaikan kehadiran Kristus di tengah-tengah orang-orang ini dan memberikan kelepasan. Oleh karena itu saudara, janganlah ribut-ribut urusan internal, urusan sahabat, gereja satu dan lain. Saudara, lupakanlah itu. Tetapi engkau justru disuruh menjamah yang lain. Inilah yang terpenting bagi ladang Kristus. Untuk bersaksi, untuk sama-sama hidup di dalam pelayanan Yesus tersebut. Kedua, Yesus yang sudah mendatangi orang-orang, maka orang-orang itu bisa saja berpura-pura dengan banyak alasan, menolak, pura-pura enggak mau pelayanan hidupnya melayani Tuhan, sebab ini adalah kesempatan once of a lifetime. Janganlah saudara berpikir bahwa orang tersebut nantinya akan balik datang dan merengek-rengek saudara. Karena katanya saudara berjalan menyusur dan meneruskan perjalanan itu. Saudara, inilah satu metode atau tipe dari satu kepada yang lain. Dari satu kepada yang lain. Tidak bisa stuck kepada seseorang saja. Biar lambat responnya, jadilah mereka terlambat dan tertinggal hingga berbuahkan kekecewaan. Tapi tidak bagi saudara yang sudah menjabarkan Yesus kepada yang lain. Renungkanlah saudara, apabila nanti malam kau pulang di dalam kesendirianmu, maukah engkau menjadi alat Yesus? Menjadi tangan, kaki, mulut, dan penampilan Yesus di dunia ini. Saudara, ini adalah sesuatu privilege, artinya penghargaan bagimu untuk menjadi penyambung lidah bagi Yesus dan kerajaannya. Saudara, jadilah alatnya. Sehingga engkau memperoleh bagian hidup yang tidak akan diambil oleh yang lain. Dan damai sejahtera, kasih sayang Allah Bapa itu menjadi sempurna dan makin sempurna dan lengkap bagi engkau yang mau menerima panggilan Tuhan dan melaksanakannya. Terpujilah Tuhan Kristus Yesus dari pelayanan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersukacita atas kemurahan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami atas panggilan demi panggilan Kristus Yesus. Ya Roh Kudus, tolong kami satu persatu agar dapat meresponi Tuhan dengan tegas, tepat, dan tidak tawar-tawar lagi. Tuhan, kepada mereka yang tawar hati, walaupun sudah berada di dalam jala Kristus, ya Tuhan, Roh Kudus jamahlah mereka, agar mereka boleh menjadi murid-murid-Mu kembali yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Karena bisa saja kesempatan panggilan Tuhan ini untuk kami hanya once for a lifetime dan tidak akan terulang lagi. Tuhan, terima kasih. Sehingga damai sejahtera itu boleh menjadi milik kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Puji syukur dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang kita akan ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita akan duduk. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan bersama-sama. Tapi sebelumnya saudara, kita bersyukur kalau kemarin kita barusan saja celebrations, yaitu untuk Cakra yang berulang tahun. Tuhan memberkati segala sesuatunya, berjalan indah pada waktunya. Ada lagi yang lain yang ulang tahun minggu lalu, ataupun apapun saja, concern dan sebagainya. Gardenia hari ini luar biasa. Gardenia berulang tahun, dan sekaligus jangan lupa ya, saya kira semua udah terima undangannya ya untuk sesuatu untuk Gardenia Februari tanggal 10. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya, mari kita berdoa. Loi tanggal 15. Oh, puji Tuhan, Aloina ulang tahun. Ya.
Siapa? Iya, tadi kan sudah disebut. Ya, oke. Jadi Sacra Gardenia Aloena. Ada lagi? Tidak ada? Ya udah, mari kita. Ya. Hah? Oh iya. Jerry juga sakit. Begitu juga Paul ya, suaminya Pastor Cheryl, perutnya sakit, tadi pagi masuk ke IR. Ya. Lain sudah, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam perjalanan hidup kami. Tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari penghantaran terhadap kesehari-harian hidup. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur untuk Sacra Gardenia dan Aloena yang minggu lalu berulang tahun. Kiranya damai rahmat sejahtera-Mu ya Tuhan beserta dengan mereka di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Tuhan, sungguh indah mereka boleh mendapatkan perayaan ulang tahunnya karena kasih-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Tuntunlah Tuhan semua cita-citanya, tuntunlah segala perjalanan hidupnya, biar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan menjadi alat-alat-Mu Tuhan di dalam memuliakan Dikau di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan, begitu juga ada concern terhadap yang sakit, yaitu Ibu Rina, Jerry dan Paul. Kiranya Tuhan Engkau mau tolong, pulihkanlah mereka kembali seperti sedia kala. Tuhan, pertolongan pasti di dalam Dikau. Dan yang sedang di dalam proses kesembuhan, Tuhan Yesus mau terus tolong sehingga kami boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa atas segalanya ini. Ada yang terlewatkan ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau menjamahnya. Begitu juga seluruh keluarga besar gereja yang ikut streaming, yang sakit Tuhan tolong, yang di dalam pencarian nafkah Tuhan, lepaskanlah daripada kesulitan-kesulitan. Kami mau berdoa untuk Indonesia, sebentar lagi ada pemilu Tuhan, kiranya Engkau juga mau menyertai dengan aman, sejahtera, sehingga boleh terpilih presiden dan wakilnya yang berkenan di hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-Mu di dalam kebutuhan-kebutuhannya Tuhan, agar gereja-Mu boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang makin suram ini. Di atas segala-galanya biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, dan Engkau sendiri yang sebagai Maha Penyedia di dalam perjalanan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang daripada Dikau saja telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai syukur dan terima kasih kita atas karunia dan berkat Tuhan. Biarlah kita memberi dengan sukacita, jangan dengan paksa. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via webpage yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise.
Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu-ibu, dan saudara jemaat sekalian. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah pengentaran Tuhan Yesus dan pertolongan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh berada di rumah yang kudus untuk beribadah. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan, kami boleh kuat dan sehat. Ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu yang indah. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai, memberkati hamba yang Tuhan pakai, yang telah menyampaikan firman ini. Bapa di dalam surga, kami juga memberi terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati juga baik saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum sempat hadir pada siang malam hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka Tuhan, kelemahan tubuh atau berhalangan, tolonglah kiranya mereka, kiranya suatu saat mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam memuji dan muliakan nama Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa juga akan persembahan kami pada malam hari ini. Yang Kau tolong Tuhan, seberapapun yang kami berikan, Tuhan tahu mengetahuinya, Tuhan melihatnya. Berkati tangan-tangan kami semua Tuhan, dan dengan sukacita untuk memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarnya kami boleh memberi lagi Tuhan yang lebih bagus, lebih baik, yang terbesar, untuk pelayanan-Mu Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan kami mohon mengampuni salah dosa kami, dan kiranya kami diberkati sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, 3, dan 4. Berserah kepada Yesus.
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Berilah roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan lagi kalau tugas kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai ketika engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, jadilah alat-alat yang indah di dalam misi Allah Bapa dan siaplah senantiasa menjawab panggilan Kristus Yesus di dalam kehidupanmu di dalam waktu ke waktu. Saudara, percayalah karunia damai sejahtera Allah akan menyertai dan bahkan menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank
Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, ikutilah poslut.